buat keluarga, semoga selalu berbahagia dengan keluarganya. Amin. Dia ketika mencintai seseorang bahwa cinta itu tidak butuh syarat. Ya. Tapi Tidak butuh apa-apa, butuh ingat. ketulusan, guys. Betul, bahwa rumah tangga itu bukan seperti kredit rumah yang butuh syarat, ya. Semuanya harus dilakukan dengan tulus dan juga ikhlas mencintai siapapun itu akan Ketulusan dan menemani. ingat dengan kewajibannya. Ngomongin kewajiban, ini juga buat Sobat Ambiar kita punya kewajiban untuk Iya. kasih tahu satu informasi yang luar biasa sekali. Kenapa? Karena Sobat Ambiar akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dari Alobank. Ya, ini kalau ngomongin syaratnya mudah banget. Tapi banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari Alobank untuk Sobat Ambiar di rumah. Caranya gimana sih, Karen Delano? Oh iya. Tinggal scan QR code-nya dan upgrade ke Alo Prime. Dapatkan bonus 25.000 Rp25.000 dalam bentuk poin. dan langsung dapat dibelanjakan. Wah, mudah sekali Ya. hidup kita, guys, bersama Alobank. Buka Alobank, buka masa depan. Alobank Experience at Simple Life. Hidup itu harus simple-simple. Yang ribet-ribet itu ditinggalin. Kalau Bener. simple harus pakai Alobank. Betul sekali ya. Seperti keluarga simple ini ya. Ini keluarga simple tapi harmonis ya. Masa sih? Mungkin kita akan hadirkan mereka sebagai bintang tamu supaya bisa memberikan inspirasi. Karena keluarga yang satu ini katanya keluarga harmonis dan jauh dari gosip miring. Keluarga tok-tok. Kita hadirkan keluarga yang harmonis, keluarga Dewi Persik dan juga Angga Wijaya. Bukan. Oh bukan, oh bukan ya. Di pagi-pagi Ambiar ini dia Mona Ratuliu dan juga Indra Brasko. Halo. Keluarga. Selamat pagi. Halo. Brasko. Siapa tuh? Apa kabar? Keluarga Indra Brasko di pagi-pagi Ambiar. Yang paling kecium wanginya ini yang Dede kecil loh, dari tadi pas keluar wangi banget. Ini gemes banget. Yang bikin harum rumah kita dia nih. Iya. Siapa namanya? Siapa namanya? Coba ditanyain. Siapa namanya? Siapa namanya? Tuh. Bali. Udah bisa nyetir mobil nih pas ini. Kompak banget semua bajunya senada warnanya ya. Terima kasih. Terima kasih diundang. Bayang ya, Rian kalau punya anak pasti mukanya modelnya begini. Iya, Rian Rian Yang miripnya sama aku Mukanya ya. tuh mirip-mirip kayak makanya apa ya? Om ya. Oh, Om ya. mirip Ini sama aku. waktu masih Om Rian. ada ditarik-tarik atau belum? Tarik-tarik apanya? Tarik apa? Oh lu emang lu tarik-tarik wih. Kita mau kasih bingung lihat dia. buat Sobat Ambiar. Keluarga harmonis yang satu ini, cinta tanpa syarat dari Mona Ratuliu dan juga Indra Brasko ya. Kita kasih lihat yang satu. Di pagi-pagi Ambiar keluarga Indra Brasko. Coba ya sudah hadir, ada Kak Mona Ratuliu, Kak Indra Brasko. Nala, umur kamu berapa sih sekarang? Aku Juni ini mau umur 10. Ih, bentar lagi ulang tahun dong? Iya. Tanggal berapa? 28. 28, ih bentar lagi lucu mau ulang banget. tahun. Gemes. Kalau Balit sekarang umurnya berapa ini? Balin Juli nanti 1 Setahun. tahun. Oh, setahun. Juli 1 tahun. Ya, aduh, Iya. gemes banget. Oh. Ini kalau kita ngelihat keluarga yang satu ini kan harmonis banget, apalagi bapaknya tuh suka banget bikin konten sama anak-anaknya juga joget loh. Iya banget. Aku tuh followernya. Karena kan nggak ada kerjaan Korban kan, pandemi. pandemi. Iya, Ya udah. iya. Bukan nggak ada suka kerjaan. banget. Namanya Ngomong juga anak. bos di rumah terus. Tapi by the way papanya tuh semakin lama semakin kurus loh. Oh iya. Iya kan? Lagi program diet. Iya. Oh sama Ya, King ya. antara program Sama. diet sama ngejagain Balin Benar. ya. Iya, Ada iya, 2 iya. bayi kan di rumah, Iya, ya itu iya, lebih iya. cepet ternyata. Pinggangnya makin kecil banget loh. Lu Benar. tahu emang lu ngukur bajunya. Kan waktu terakhir kesini nggak Iya, begini. iya. Oh ya sabar nggak usah. Di Bali lihat di Dewi Persik terus tuh ya. Gemes banget. Jangan takut sama tante, nggak apa-apa. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Ini ada artikel untuk keluarga Indra Brasko. Tolong tanggapi artikel yang satu ini ya. Ya, putuskan untuk menyusui keponakan. Mona Ratuliu harus jaga perasaan anak bungsunya. Mungkin kalau Sobat Ambiar bingung keponakan yang mana, mungkin boleh kita jelasin dulu ya. Iya. Jadi Balin ini sebenarnya keponakan aku. Jadi papahnya Balin tuh kakakku. Iya. Nah mamahnya Balin kemarin pas Delta itu Juli tiba-tiba ya? COVID. Terus mendadak saturasinya 70, sementara waktu itu masih hamil Balin 8 bulan. Jadi begitu saturasi 70 sore
paginya langsung harus dilahirin balinnya karena balinnya juga udah nggak napas waktu itu kondisinya mungkin karena ibunya sesek jadi dia nggak kebagian oksigen ya. Udah gitu dilahirin 2 hari setelah melahirkan ibunya meninggal gitu. Kebetulan waktu itu aku juga masih nyusuin Numa kan ya. Jadi kasihan Balin di rumah sakit tuh 3 minggu terus nggak mungkin dapat ASI donor karena waktu itu Karena lagi kondisinya delta. kan lagi delta gitu. Jadi ya udah aku pikir ya setidaknya kalau aku nyusuin kan dapat dekapannya juga gitu. Iya. Berarti almarhum mamanya Balin itu adalah Iparku. Kakak ipar ipar ya, iya. kakak ipar. Ih, ketawa loh Dewi Persik. Lucu banget sih. Meh dia mah. Anak kecil mah sama gue sayang. Iya, iya. Yang nggak sayang anak besar. Karena mendamaikan gitu ya. Tapi kan Kamona kan masih punya anak bungsu juga masih kecil ya, Numa Iya. ya. Numa tuh Numa. berapa umurnya sekarang? Numa sekarang mau 2 tahun. tahun. Berarti 2 beda tahun. setahun lebih dikit. Setahun lebih dikit. Suka ada jealous-jealousnya nggak sih? Jelas. Repot nih kalau ada Numa kayak gini langsung didorong balinnya. Dia maunya dia yang digendong. Sampai aku. sekarang? Sampai sekarang. Tapi dia sayang banget sih sama Balin. Maksudnya nggak pernah yang mukul atau apa. Tapi ya nggak Pokoknya boleh kalau pangku umpamanya lama-lama Numa sama bunda. lagi digendong sama bundanya, Iya. suka mau juga digendong gitu Oh, loh. gitu. Kayak tadi kita Iri-iri, berangkat, iri-irian. tadi pas kita mau berangkat, udah Balin ke mobil aja dulu gitu kan. Biar nggak ngeliat. Iya, lebih jaga perasaannya lah. Ya, Kamu nggak dibawa semuanya sama ibu sama rumah semuanya. Iya. Padahal kita mah di Tadinya. sini senang loh. Iya benar ya aturan begitu. Goler ya. ini ya, mainan di sini. Iya. Mohon maaf Kak, kalau ketika ngerawat si Dede suka inget almarhumah nggak? Aku keinget almarhum tuh kalau Balin tuh ada kebiasaan baru gitu loh. Iya. Tiba-tiba dia bisa merangkak, tiba-tiba dia lucu banget atau pakai baju lucu tuh aku suka sedih karena kebayang aduh kalau ibunya lihat tuh pasti seneng banget gitu. Masih bangga ya. Sekarang perkembangannya Balin udah bisa ngapain ya? Balin lagi ngoceh. Ya, manggil nama. Iya, kata-kata pertamanya mamok itu kita semua nangis di rumah gitu karena aduh nih kalau mamanya denger kan happy banget ya. Betul. Pasti ya. Liatin mulu. Perasaan seorang ibu atau ayah pasti ketika anaknya bisa mengucap kata pertama Iya pasti kan. seneng kan ya Iya. gitu. Kalau Nala sendiri suka main sama Balin nggak? Suka banget Ini sih aku. suster aku. Oh susternya Balin. Iya nih. Aha. Suster yang Balin. Tapi kalau misalnya dari Kamona sendiri, kalau sampai sekarang masih terus ASI nggak sih? Kalau Balin tuh sebenarnya ASI yang cocok tuh sebenarnya ASI ya dari ibu Seusianya. yang punya bayi umurnya sama-sama Balin. Jadi aku waktu itu setelah tahu langsung buru-buru cari ASI donor gitu, pendonor ASI gitu. Tapi ternyata nggak gampang juga karena kalau bisa usianya tuh mirip-mirip lah sama Balin si anaknya. Jadi Iya. betul-betul komposisi ASInya tuh tepat Sama. Oh gitu. jadi berbeda ya? Beda ternyata baru aku juga tahu. baru tahu karena nggak pernah Iya. kan. Karena terakhir cerita sama kita menyusui dua-duanya ya. Iya. Nah, beda Benar. usia, beda juga kan. Beda komposisi Tapi ASI. kalau kamu sekeluarga nanti misalkan mau ada undangan atau misalkan pergi Balin misalkan mau dititipkan, kita juga terima kok. Ini Karen, dia senang banget sama anak kecil dan dia kalau dititipin anak kecil tuh dia suka banget. Gitu kan. Kebetulan Kenapa banget. Pak titipin di rumah aja kalau Iya, kamu? karena Mau? gini Balin Ini ini udah kan kebetulan naksir nih kayaknya. beasiswanya belum ada. Beasiswanya belum ada. Boleh, silakan tuh yang ngurus tuh. Sama asuransi kesehatan juga Karen, belum boleh. ada. Karen yang Ya ngurus kebetulan kan di sini udah oma-oma jadi titipin omanya ya. Nah, Indra Brasko kan di rumah terus nih sekarang ngurusin Iya. pekerjaan dari rumah. Ngebagi tugas itu gimana sih kalau sama Kamona? Bagi tugas ya biasanya kalau dia kan masih ASI ya, Numa kebetulan masih ASI sama Mona, jadi kadang dia bangunnya agak siangan. Jadi pagi aku biasanya ngurus anak-anak ya gitu sih. Aku Lebih lagi tidur. seperti itu. Dia tidur. Coba Bagian sekarang Nala kamu tunjuk. Kamu manggilnya tuh Bunda sama Yanda ya? Iya. Di antara Bunda sama Yanda kamu tunjuk mana yang paling sering main sama Balin? Yandanya. Paling sering main ya. Mamanya kemana sayang? Kadang tidur. Di bajak rumah. Mamanya lebih seringnya tidur Iya. ya. Tapi kalau ngajak main gitu bisa bareng-bareng atau harus sendiri-sendiri juga karena jealous? Enggak, Oh, bareng-bareng kalau Kadang-kadang Numa. kalau aku lagi pengen sama Balin, Numanya diumpetin main sama Yandanya. Iya. Jadi sif-sifan kita. Oh gitu. Tapi kalau bener-bener main, mereka lagi nggak Numa nggak nenen gitu ya, udah main bareng. mereka. Cuma kayak Balin tuh kadang-kadang kalau susah tidur, itu gampang tidurnya tuh digendong sama aku. Iya. Nah itu biasanya Numa diumpetin. Harus dipisah. Umpetin. Ya, kalau kamu Nala suka bantu buat ngurus-ngurus nggak? Numa sama Balin. Kalau Balin sering, tapi kalau Numa jarang. Kenapa? Karena kan kalau Numa kan ada abangnya dan dia suka Oh, banget iya. main sama dia. Oh. Terus Sama jadi kakak. dia Punya Sayang gitu ini kali ya. sendiri-sendiri. iya jadi
Jadi aku suka Enggak, jagain. deket banget si Numa tuh deket banget sama kakaknya yang cowok. Iya. Jadi Nala Ngomong yang ini cowok. sama Iya, Balin iya. juga sih. Jadi kalau Numa lagi sama kakak yang cowok, Nala sama Balin. Berarti ganti-gantian ya. Iya. Di rumah berarti total ada 5 anak-anak ya. Betul. Wih, sedih banget. Betul sekali. Banyak anak, banyak rezeki. Zaman dulu, sekarang banyak anak, banyak asuransi. Tapi ya buat sobat ambiar, ya namanya cinta, kalau udah cinta apapun akan dilakukan. Termasuk Indra Brasko dan juga Mona Ratuliu, cintanya tanpa syarat melakukan banyak hal. Kita kasih lihat artikel yang satu ini ya. Boleh diceritain nggak sih tentang yang satu ini? Suka sejak awal bertemu Mona dan Indra. Artikelnya boleh kita kasih lihat ya. Oke, ini. Perjalanan cinta Mona Ratuliu dan Indra Brasko. Buktikan cinta tanpa syarat. Apa sih yang pasti semuanya juga sobat ambiar kalau menikah, sudah berumah tangga, apalagi sekarang 20 tahun usia pernikahan ya. Iya. Iya, Kurang mau lebih ya. 20 Alhamdulillah tahun. 20 ya. tahun ini. Tanpa syarat itu jelas syarat yang pertama. Iya. Ya kan? Syaratnya sih sebenarnya ngawinin. Itu syaratnya. Iya, Gitu, ijab kabul syaratnya. Ingat gak yandanya Indra Brasko? Tanggal pernikahan bersama dengan Bunda Mona Ratuliu. Tanggal berapa? 14 September Oh bentar lagi. 2002. Pinter dia. 14 September 2002. Dulu tuh awal kenalnya gimana sih? Wah, Nah dulu casting. casting sinetron. Casting sinetron. Casting sinetron. Iya. Casting Jadi sinetron Mona Ratulio casting. Enggak, kita Nah, berdua jam- casting nih. Oh, berdua Kita casting. berdua casting. Zaman dulu terus tuh casting kenal. tuh kita ngantri dari pagi kan. Iya. Udah ngantri Terus kan nggak ada masuk gadget tuh. satu-satu. Iya Oh, nggak ada nggak mau gadget ngobrol dong, gitu. Terus masuk satu-satu tuh. Nanti apa namanya disaring lagi. Iya. Setelah disaring mereka bikin adegan. Jadi lama banget tuh kita datang pagi sekitar jam 10, bubarnya baru jam 6 6 sore. sore. Dan Makanya mau nggak ada nggak mau gadget ya. ngobrol. Jadi Iya. ngobrol. Terus dia lirik-lirik gitu. Ini kenapa sih nih cewek itu lirik-lirik. Nih, maaf ya, ini ceritanya Kasihan, udah gitu. direkayasa. Akhirnya gimana? Biar agak dramatis. Akhirnya gimana? Iya, ya udah terus di situ ngobrol, terus tuker-tukeran nomor telepon, ya udah. Tapi sebenarnya kita dekatnya tuh kebetulan kita ada sinetron bareng waktu itu tahun 97. Itu syuting bareng. 98 ya? Iya 97 sayang, 98 Krismon. 97 kita syuting bareng, nah itulah Cinta Bersemi. Pertama kali ngelihat seorang Mona Ratuliu, apa dalam pikiran Indra Brasko? Dia sih apa ya? Nggak sesuai dengan usianya sebenarnya. Dia waktu itu usianya masih 16 tahun. 15. Aku agak kortingnya 15 tahun. Korting tahun. 15 menuju 16 Iya. gitu. 16 kita aku ngeliat tapi secara apa namanya ngobrol gitu nyambung. Terus dia sangat dewasa banget gitu untuk ngajakin ngobrolin mengenai film, mengenai seni peran kayak gitu-gitu. Akhirnya ya udah waktu itu tahun 2017 97 akhirnya kita jadian. Oh jadian tahun 97. Pacarannya berapa lama? 5 tahun. Jadi kita tuh 25 tahun bersama. 20 tahun menikah. 5 tahun pacarannya Pacaran. sebelum menikah. Tapi katanya sebelum menikah Indra Brasko juga sempat merantau ya. Ya. Merantau kemana sih itu? Wah, merantaunya ya pertama sih kan aku anak daerah ya, anak Malang gitu kan. Tahun 95 aku itu ke Jakarta. 95 dulu modalnya cuman naik kereta itu tuh, kereta api itu kan. Iya. Udah 95 sempet kemana-mana sih, tapi memang kerja awal itu memang aku adalah di daerah Pecenongan itu kerja di restoran lah. Oh, martabak. Bukan, seafood. Oh seafood. Itu Tukang cuci piring. berarti sebelum ketemu sama Mona atau setelah? Sebelum lah. Sebelum kan ya. 95. Oke, 95 oke. tuh. Sebelum ketemu sama Mona Ratuliu kerja di Pecenongan, Pecenongan. di rumah makan seafood. Jadi apa? Cuci piring. Itu awal-awal tuh. Oh ya. Cuci piring. Karena kebetulan di tempat itu ada lagi butuh bagian cuci piring. Itu yang paling ibarat itu paling rendah lah gitu lah. Kita ini cuci piring. Masih ingat berapa dibayarnya dulu jadi tukang cuci piring? Sebenarnya kalau inget sih lebih inget dikasih makannya. yang penting dapat makan. Dapat makan. Jadi dikerja di situ itu, jadi dia itu kan Kamu nggak inget kita gaji dapat kamu makan. Aha. Yang aku inget sih kalau nggak salah ya itu 15.000 kalau nggak salah sebulan. Seminggu, sorry. Seminggu 15.000. 15.000. Jadi sebulan cuma 60.000. Iya, tapi kan di situ makan udah gratis, Oh, iya, ya kan? Iya betul. Mohon maaf deh, Karen dia ngeliatin lu gue takut sawan anak.
balikin ya. Kenapa sih Mas Ode? Iya. Kenapa sih Mas Ode? Lu kan nggak bisa gendong anak kecil. Nah, diam dari tadi sama gue. Bukan dia ngeliat tapi kayak nggak happy. Iya. Kayak makan dia tuh habis aja naik. Kok ada Sawah makhluk nih, Kak secakep Karen. ini ya? Takut sawah. Tuh, lihat itu tuh. Tuh. Kalau udah gini gue rasa dihabek nih. Jadi tukang cuci piring. Saat itu di Jakarta tinggal sama siapa jadi tukang cuci piring? Ah, kita ngontrak lah, ngontrak rumah satu petak gitu. Cuman patungan, 4x4 itu isinya 12 orang. Maksudnya pedepetan 12 udah kayak orang. pindah Tapi ya, enggak, Mas. tapi gini, 12 orang itu patungannya, tapi yang ngisi kadang-kadang cuma 6, 8 karena ada shift malam, ada yang Shift-shiftan, security, ya. kerja security, terus Iya. ada yang kerja inilah. Terus gimana bisa banting setir untuk acting, terus ikut-ikutan casting? Apa waktu casting itu masih jadi tukang cuci piring juga? Enggak, waktu itu jadi abis dari cuci piring itu sempat jadi driver kan, ditawarin sama saudaranya, ponakannya yang bosnya. Jadi driver cuma 3 bulan, abis itu di Bulungan itu ketemu sama teman-teman dari Malang kan, banyak anak-anak arek lah gitu kan, anak Surabaya Jawa Timur, Arema. Nah ketemu sama anak-anak situ, terus diajakin ke rumah salah satu temanku itu kebetulan dia itu kakaknya kerja di IKJ, sekolah di IKJ. Iya. Terus mau bikin sinetron waktu itu di Malang tahun 96. Butuh figuran. Enggak, aku kebetulan orang Malang. Dia itu butuh yang ngurusin ini, manajer location lah. Nah gitu, location perizinan-perizinan. Nah, kebetulan dia juga cari peran anak muda yang dari Malang, yang medok gitu kan. Ya udah, kira aku dikasih kesempatan di situ. Dari situlah Dari situ mulai awal-awal. mengenal dunia acting. Iya. Tapi apa sih yang bikin seorang Mona Ratuliu akhirnya oke deh aku mau sama seorang Mas Indra Indra. Brasko walaupun memulai dari nol dan belum punya apa-apa. Apa alasannya? Ini cinta pertama dong kayak Kak. Nggak pertama-pertama banget sih, pertama. cuma Ya cita-cita monyet ini gorelianya baru ini. Apa yang bikin apa yakin? ya dulu ya? Aku emang tua sih ya, jadi seneng ngelihat. Waktunya gitu. Iya, jadi seneng ngelihat Indra dewasa, nyambung ngobrolnya gitu. Terus kalau aku sih sukanya memang dia pantang menyerah sih, nggak pernah mentok gitu. Jadi nggak pernah mentok dan dia yakin aja. Aku sih pasti bakal sukses, cuma tinggal waktunya aja gitu. Cuman kasihan Modelannya dia, tuh gitu. jadi dulu biaya makan gue tuh dari uang sakunya dia sekolah. Oh ya. Iya. Ya kan, high risk, high return. High risk, high return. Macam investasi, hubungannya seperti investasi. Tapi berarti kalau gitu memang saat itu berhubungan sama Mona Ratuliu belum punya apa-apa, uang makan pun dari uangnya Mona Ratuliu. Iya. Keluarga tuh tahu nggak saat itu? Tahu waktu itu ya pasti bete Iyalah, lah, pastilah. pasti bete banget. Waktu itu anaknya cantik, Aku masih udah main muda, sinetron. dan lagi terkenalnya kan lupus, pelangi di matamu, terus Iya. dikawinin sama orang Malang nggak Kok jelas bisa gitu. lulus sih Mas, kok bisa takluk tuh apa yang Mas Nah. Indra lakukan? Tahu Gunung Kawi? Lu kan tahu gunung kan? Nah, maka orang Jawa Timur sama. Makanya setiap Senin Legi dia selalu izin di sini. Gitu, nggak masuk ya. Tapi keluarga pikirnya apa, bilangnya apa melihat seorang Indra Brasko, kamu yang support, Mona Ratuliu yang support untuk biaya makannya. Enggak sih, keluarga nggak tahu. Cuma kan diem-diem kadang-kadang tuh aku suka nyimpen uang Bekelin, jajan sama gitu bekelin buat makan, bekelin gitu, makan. Terus dia suka bawain. numpang makan di rumah aku. Sering banget numpang makan di rumah. Tiap Makanya hari. itu yang bikin bete. Sebenarnya orang tua nggak tahu kondisinya dia yang gimana segala macam. Waktu itu sih sebenarnya pas ketemu aku dia udah lumayan, dia udah main sinetron segala macam. Cuma waktu itu dropnya Krismon. pas Krismon. Kan semua produksi nggak produksi ada di ya. stop ya. Rerun Itu semua sih. kan 98 itu kan lagi Krismon. Tapi usahanya sangat luar biasa sekali. Memulai dari nol sampai dengan sekarang dia punya usaha sendiri. Walaupun sering di rumah, banyak yang bilang, ah kayaknya pengangguran. Eits, kita kasih lihat yang satu ini. Siapa bilang pengangguran? Indra Brasko, suami Mona Ratuliu, kerap dikira pengangguran padahal CEO. Tidak segan suapi istri hingga momong anak. Ini harus digarisbawahi buat Sobat Ambiar kalau menganggap dari Indra Brasko adalah pengangguran. No, dia adalah CEO. Dia pernah ngasih kerjaan aku buat nge-MC over di mana-mana loh. Aku juga sering banget Oh, ini- berapa titik tuh di
nyanyi dangdut tuh Ngefans mesti sama dipanggil kamu Dewi dulu Persik tuh. dulu ya Maika. Ngefans sama kamu, suka foto bareng Dewi Persik. terima kasih. Iya loh, Bapak bos loh ini. Tapi sekarang waktu memang lebih banyak di rumah ya? Iya, jadi kemarin itu memang Tadi nggak waktu tahu ya. jadi IO tuh memang agak jarang pulang sih. Cuma sekarang mungkin karena faktor usia ya, dia mulai mencari bisnis yang bisa ditinggal dan bisa quality time sama anak-anak. Karena waktu sama anak pertama tuh dulu agak lumayan jauh dia. Karena sibuk banget waktu itu gitu. Jadi sekarang tuh dia, apalagi pandemi, wah ternyata bisa nih kerjaan semua dikontrol dari rumah. Jadi makin keidean untuk lebih Iya, banyak di lebih rumah. enak. Lebih hikmahnya banyak lah. ya, Kak. Jadi remote kita tinggal liatin CCTV kayak gitu-gitu doang. Iya lah, namanya juga bos, bebas mau jadi mana aja ya. Enggak, maksudnya enggak harus info. Kalau umpamanya kerjaan-kerjaan yang lain walaupun bos tetap kan. Kalau ini ibarat tuh kan kayak kos-kosan lah gitu. Iya. Tapi ini co-working space Iya, kayak sekarang lagi bisnis co-working space, bisa lah ditinggal-tinggal. Indra Brasko. di Berarti Cipete. kalau ya, Di Dari dulu perjuangannya luar biasa. Tukang cuci piring pernah, menjadi supir juga pernah, sekarang menjadi Sekarang seorang masih. masih tapi di rumah ya. Sekarang jadi CEO. Apa pelajaran yang bisa diambil dalam hidup seorang Indra Brasko? Ya, kalau aku sih sebenarnya nggak pernah menyerah untuk selalu mimpi gitu. Jadi semua yang sekarang aku dapetin ini bener-bener yang dulu-dulu aku impiin gitu. Punya istri cantik gitu ya, sayang sama suami dapat. Betul. Pengen punya anak, lucu-lucu, sehat. Dapet. Alhamdulillah banyak juga dapat. Iya. Pengen banyak emang dari dulu gitu. Iya. Terus udah gitu pengen punya rumah yang memang sesuai yang kita harapkan gitu. Alhamdulillah juga kita dikasih kesempatan itu. Punya perusahaan juga alhamdulillah juga kita dikasih kesempatan untuk bikin perusahaan kayak gitu-gitu. Jadi intinya jangan lupa, jangan pernah untuk berhenti. Berhenti untuk bermimpi. Iya, Tapi ya itu tadi pernah berhenti actionnya. bermimpi, ya. Iya, Betul, pasti harus ada ikhtiar action tetap juga. dan doa. Bermimpi punya pasangan yang cantik 20 tahun bersama, ini adalah rahasia rumah tangga mereka tetap harmonis sampai dengan sekarang. Apa rahasianya kita kasih lihat yang satu ini ya. Bener nggak sih? Demi nama anaknya bersinar terang sejak dini, Indra Brasko rela temani putrinya joget di atas panggung hiburan. Nanti kita bahas yang satu ini ya. Ratu berkata, gak masalah nawata Yanda. Atau karena ini kan sering bikin konten ya. Nanti kita bakal bahas kebersamaan dari Yanda dan juga anak-anaknya sering bikin konten bareng. Tapi ini kita mau bahas tentang sebuah artikel rahasia rumah tangga. Katanya rahasia rumah tangga bisa 20 tahun awet itu karena yang satu ini. Bener nggak sih? 20 tahun bersama Mona Ratuliu selalu pegang tangan Indra sebelum tidur. Oh gitu. Biar nggak kabur ya. Tapi ya, Pegangin. pegangan tangan tuh nggak semuanya loh. Suami Bener. istri. Iya. Apalagi udah 20 tahun loh. Udah selesai apa? Ada yang gitu loh, ada yang gitu. Ya, siapa Ada tuh kalau ya? dalam banget. Iya, kalau dia tidur. Enggak. Ayo. Bener. 20 tahun loh, bukan 5 tahun. Iya. Pegangan tangan misalkan gini. Sayang, aduh, pala ranas. Jangan kan yang nikah, yang pacaran aja kalau bertahun-tahun Iya. gitu. Lu ya apa sih lu bisik-bisik ini? Tapi kalau Dewi rumah tangga gitu nggak sampai sekarang kalau tidur. Gimana mau pegangan tangan orang kasurnya aja double bed ya. Satu sini. Udah gitu ada penghalangnya. Iya, ada penghalangnya. Kok tahu sih Mas? Kenapa sih harus pegangan tangan terus tuh Iya, bener? gimana sih Mas? Apa ya? Dulu tuh pernah terkesan banget sama seorang psikolog yang bilang katanya hubungan yang sehat tuh pada saat masih pacaran, masih mesra, masih Masih deg-degan, kangen-kangenan, masih kangen deg-degan. gitu tuh. Jadi kita pelihara terus lah rasa itu. Salah satunya ya dengan ya kalau misalnya itu kita sebelum tidur tuh suka ngobrol, terus nggak mau berhenti gitu. Jadi kayaknya aduh, Kalau merem gitu, itu kadang-kadang dia merem tuh duluan kayaknya gitu, merem sayang terus gitu. melek, dia lagi ngeliatin aku kayak gitu. Jadi harus ada komunikasi dulu gitu ya Mas? Iya. Tuh, sebelum tidur tuh ngobrol. Lu sebelum tidur live IG, Wi. Kalau aku nggak tidur, ya udah tidur ngorok ya udah ngorok. Tapi ada perasaan misalnya maaf ya, namanya juga manusia ya, bosen gitu pegangan tangan 20 tahun gini terus gitu. Nggak ada sama ya. sekali. Tahu nggak, Rian, aku itu ya sampai sekarang aja kalau mau pulang gitu, itu perasaan deg-degan itu masih ada loh. Oh iya? Kasih surprise kayak kemarin aku bilang, pas kebetulan aku lagi di jalan, kemarin sempat ada kerjaan gitu ya. Terus pulang, kamu di mana? Ini lagi macet nih di tol gini-gini, padahal udah nyampe di lagi parkir gitu kan, dia nggak tahu gitu. Tiba-tiba datang, aku suka kayak gitu, datang
bilangnya masih jauh tapi udah deket. Kalau aku tuh mungkin karena beberapa tahun belakangan tuh ada kejadian-kejadian kayak pasangannya meninggal duluan gitu-gitu tuh membuat aku ngerasa Iya. kayaknya kita harus nikmatin semua hari tuh kayak hari terakhir. Kita kan nggak tahu loh gitu. Nggak tahu usia tuh kayak Living gimana life to gitu. the fullest ya. Betul. Bersama dengan pasangan menikmati detik demi detik, momen demi momen. Tapi kalau Nala ngeliatnya gimana sih Bunda sama Yanda romantisan gitu di rumah? Kadang-kadang Cie-cie dia. Iya, terus kadang-kadang aku gangguin. Kalau mereka lagi pegangan tangan, aku nyelip di tengah. Kenapa? Karena gemes sendiri liatnya ya. Gemes pasti ya. Kenapa sih kalian kalau ada aku mesra-mesraan mau bikin aku iri ya? Kata dia gitu. Gemes sama juga Gak ada kamu anak-anak. lebih mesra lagi lah. Coba kita gemes juga ngelihatnya karena keluarga yang satu ini suka main TikTok nih, Sobat Amir. Coba kita mau nantangin keluarga Indra Brasko. Indra Brasko, Kamona, sama Nala. Let's go, kita TikTokkan. Karena mereka kalau posting TikTok tuh likes-nya banyak banget, komentarnya banyak banget. Termasuk Yanda nih barengan sama Nala nih. Coba kita mau TikToknya TikTok apa? Ya. Nanti kita puterin lagunya. Silakan goyangan TikToknya karena mereka ini apalagi Yanda jago banget ke dance. Yanda silakan coba. Dulu kan selekta pop kita. Selekta pop ya. Oke. Nanti kita bakal balik lagi setelah pagi-pagi ambil.